Karena lingkungan politik sekarang bagi saya tidak lebih baik daripada zamannya aku dulu. Dan politik sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to Myself Podcast. Ya Allah, sebenarnya kenapa sih sampai kita menemukan Myself Podcast gitu? Karena emang kayaknya tim kreatifku kemana sih mereka semua, ya Allah. Tapi today we are going to talk about 5 alasan kenapa Angelina Sondak tidak terjun ke politik praktis. Karena ini banyak sekali yang bertanya, kenapa sih Mbak Enji nggak nyalek lagi? Kenapa sih nggak mau jadi anggota DPR lagi? Kenapa sih nggak gabung dengan partai politik? Kenapa sih nggak ini, anak itu, ini, dan semuanya? Akhirnya aku akan mencoba untuk menjawabnya sekarang. Dan hopefully it's going to be a very informative dan juga kayak update lah gitu. Jadi nggak akan penuh gitu loh di DM-nya aku ataupun di personal WA aku mengenai tawaran ataupun ajakan untuk bergabung dengan partai politik. So here it is. Number 1, anak, ya Allah, anakku tuh masih 14 tahun, Keanu Duha Jabar Masaid. Dan kayaknya kalau aku ikut berpolitik, I'm going to lose more time with him. Aku nggak akan bisa catch up dengan dia lagi. Aku nggak bisa like bonding. Aku nggak bisa lagi kayak cuddling gitu kan. Karena you know, anak-anak di umur 14 tahun kan udah susah banget untuk diajak gabung sama mamanya. Itu kayak, oh Keanu come on dong, kesini dong, ikutin mami dong, gini-gini. Dan but you know, thankfully gitu, kalau the latest days gitu, aku tuh udah agak gampang untuk ajak Keanu untuk ya dinner romantis atau jalan-jalan berdua gitu kan. And then see, that's the reason why I don't want to be in politics these days. Karena aku tuh masih pengen cuddling dengan anak. Dan apa? Karena kan it's been like 10 years gitu aku away from him. Dan aku tuh merasa bahwa kebersamaan nama Keanu tuh aku harus kayak I wanna pay it back gitu. Tapi somehow I don't know how kan, karena emang juga usianya udah berbeda. Dan kalau misalkan aku nggak ngedampingin Keanu dari kecil, it's like I really have to go and dive deep into him gitu, untuk tahu gimana sebenarnya karakternya Keanu, atau nggak gimana sih sebenarnya Keanu tuh pembawaannya sehari-hari, what does he like gitu lah, what he doesn't like. Dan it's quite an effort for me. Aku bebas tuh sekitar 2 tahun yang lalu, and then I found it like 2 years I'm struggling diving into himself gitu tuh, Keanu I mean, untuk cari tahu tentang the personality. Karena even Keanu itu anak aku, tapi kan namanya kepisah lama, so aku perlu untuk belajar lagi secara psikologi ya tentang apa yang ada dalam pikirannya, tentang apa yang dia rasakan. Dan jadi that's my major reason why I am not in politics these days. Oke. Terus nomor 2 apa ya? Nomor 2 itu adalah karena mamaku. Nah, mamaku itu tuh didiagnose demensia level sedang, dan juga mungkin karena kakak saya tuh meninggal. Kakak aku tuh meninggal like 2 years after they put me in jail. Nah, 2014. Dan since there tuh kayaknya my mom is struggling with her emotion and mental state. Jadi aku harus betul-betul bisa punya kesabaran yang ekstra untuk bisa mendampingi dan membersamai hari-harinya. Terus aku juga harus kayak apa ya, kayak sebenarnya kayak ngomong anak kecil juga. Tapi that's the risk that I have to take, dan that is the challenge that I have to go through. Karena kalau misalkan aku juga mengabaikan, you know, for all the effort that she already put into myself, dan juga kesetiaannya, kesabarannya itu more than me I think gitu. So aku juga merasa bahwa keberkahan adalah di dalam aku mengurus mamaku. Jadi kalau misalkan aku berpolitik, udah pasti nggak akan punya waktu buat Keanu dan juga buat mamaku. Terus juga kan udah hectic kalau misalkan kita tahu gimana orang tuh ngurusin orang yang punya
demensia. Mungkin you out there gitu loh punya experience, please share with me, I'm dying to have that information gitu. Tapi ada beberapa step dan terapi yang emang harus dibersamai untuk at least my mom itu tidak ada tantrumnya, jadi nggak ada efek sidesnya. Karena misalkan kalau orang demensia dan dia tidak keturutan kemauannya, sometimes itu akan mempunyai aksi yang at the end akan bikin repot kita semua. Tapi sih luckily aku tuh bersama dengan Ena, Pak Ikna, mereka juga udah used to take care of Oma dan juga si Sri, dan okay, I think I'm doing fine with that gitu. Cuman memang kalau misalkan lagi hectic gitu kan, atau misalkan kayak pernah nih cerita ya, aku tuh lagi mau fashion show and then di atas panggung, and then tiba-tiba my mom tuh just go into the stage gitu kan, karena dia mau ngambil mic, dia pengen ngasih tahu bahwa you know Angie is my daughter gitu kan. Can you imagine what happened kan ya. Jadi all of those hectic dan juga kerusuhan kecil gitu ya, that's what I call gitu, pasti tidak akan membuat aku tuh bisa goes into politik. Tapi kan pasti kalian bertanya-tanya, emang masih mau apa ya gitu. We never know the future, tapi for now gitu, I strictly say no. Nah karena emang I love my son very much, I love my mother very much. Udah begitu kan semenjak papa meninggal, my dad passed away gitu. It's like I really have to take care of those two, and those two are the most valuable person in my life. Okay. And then nomor 3, kenapa Angelina Sondag tidak berpolitik gitu? Actually, you know, you have to define. Kalian harus mengartikan apa politik itu. Makanya kalau misalkan dibilang Angie tidak berpolitik, I think kita harus pakai lagi tambahan seterusnya adalah kenapa tidak berpolitik praktis gitu. Oke, atau tidak aktif berpolitik, menjadi anggota DPR, menjadi pengurus partai, atau masuk dalam partai politik. So that's the definition first ya. Karena sometimes we talk about politik, kita juga akan jadi rancuh gitu kan. Karena you know sometimes they said, okay, every life is a politics, yes, I agree with that gitu kan. Tapi ini adalah politik praktis di mana kekuasaan sebesar-besarnya dimanage untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. So that's what I mean by politik ya. Oke. Nah, kalau kenapa aku nggak berpolitik itu karena ada alasan ketiga. Alasan ketiga aku itu sebenarnya apa ya? Tapi kalau mau dibilang klise sih enggak juga. Karena lingkungan politik sekarang bagi saya tidak lebih baik daripada zamannya aku dulu. Dan politik sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oh ya? Wow. Oke, aku nggak mencoba untuk menjadi kayak Rocky Gerung, atau aku nggak mencoba menjadi seperti Akbar Faisal gitu loh. I'm not a politic analysis gitu kan. Cuman, you know, this is what I feel gitu kan. Dengan pengalaman aku ada di dalam lapas dan terlibat kasus mega korupsi besar dengan gaung dan ehonya mungkin sampai ke luar negeri gitu ya. So, I'm just going to share gitu. My own perspective. This might be wrong gitu, karena kan setiap perspektif itu kan berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Mungkin misalkan para the politik analysis gitu kan, yang menganalisa lingkungan politik hari ini, mereka punya latar belakang yang belum pernah masuk penjara, ataupun mereka memang betul-betul analyze gitu kan, yang memang punya latar belakang pendidikan yang sangat suportif untuk melakukan kajian-kajian seperti itu. Tapi then me again, Angelina Sondag, I'm just saying bahwa lingkungan politik tidak baik-baik saja hari ini based on my own experience, you know. Like 2012 gitu kan, aku masuk ke Pondok Bambu. No. Aku masuk ke rutan KPK terlebih dahulu. Wait. I'm going to show you where I was ya. Luckily gitu kan, aku punya nih buku satu dari Cermin Miranda. Nah, ini Tante Mir itu ternyata membuat Dena. Oh. Tebak di manakah kamarnya Angelina Sondag? Oke. Ini adalah Dena, ruang tahanan KPK underground ya. Tolong dicatat ya. Underground, dan Tante Mir itu ada di kamar nomor, kayaknya sih dia dekat toilet ya. Gitu lah pokoknya, if you can see the map gitu, Denanya itu
Oke ya, di kamar nomor 2 itu adalah Tante Mir gitu kan. Terus aku tuh used to be, aku tuh ada di kamar nomor 1. I don't know, KPK masih ada nggak sih ruang tahanan KPK sekarang ini yang seperti ini? Kayaknya sih udah pindah ya gitu loh. That's what I heard gitu loh. Dan I think I have to keep updated juga tentang sebenarnya sebenarnya rumah tahanan KPK itu ada di mana sekarang. So ini tempat ini, please. Gosh, gitu. I don't want to remember, tapi of course lah, pasti keinget terus lah soal-soal itu. Oke, so ketika aku bilang lingkungan politik hari-hari ini tidak baik, aku juga hanya aku mengambil karena aku itu dulu kasusnya korupsi. So I'm going to take the angle dari indeks perspektif korupsi. Nah, CPI ya, kalau gitu ya, Corruption Perception Index gitu loh. When in 2012 gitu kan, kalau nggak salah nih ya, kalau misalkan nggak salah nih, please correct me if I'm wrong gitu ya. CPI score-nya kan ada di 32 gitu loh. And then out of 176 countries gitu, Indonesia ada di peringkat 118. Itu back then ya, di tahun 2012 gitu kan. And then sekarang orang mungkin, I just wanna talk this in a very light way gitu, because I don't want, aku tuh nggak mau kalau misalkan ini jadi so serious gitu kan ketika kita bicara soal lingkungan politik, karena baru-baru kemarin pilpres gitu kan, with all the what I call a chaos gitu kan. I mean a chaos dalam artian the berita, the media gitu kan. So it's confusing me also gitu loh until now ya. Dan kalau kita bicara soal CPI, Corruption Perception Index di tahun 2012 yang ada di skornya 32 dan ada di peringkat 118 out of 176 negara ya. Itu berarti bahwa Indonesia ini masih sulit untuk keluar dari lingkungan korupsi yang sudah mengakar. Oops. Tetap, if you no sensories is okay, but I just keep going ya. Oke, dan ternyata itu di tahun 2024, which is berarti berapa tahun back then? Gapnya berapa tahun tuh? 12 tahun yang lalu ya berarti ya, gitu kan. Until now, after 12 years gitu loh, CPI kita itu ada di 34. Nah, slightly ya, dan peringkatnya tuh kayaknya kalau nggak salah tuh di 115, tapi out of 180 countries. So doesn't really make a change ya. Dan based on this gitu kan, yang dimana Angelina Sondak disentence dengan hukuman yang tinggi dengan satu alasan agar supaya ada efek jerah. Ternyata kasusnya nggak bikin jerah orang juga. Oh my god, gitu kan. Oh my god. I don't know gitu lah. We talk about it in my next episode ya, of myself podcast gitu, tentang hukuman para koruptor gitu, yang mungkin hari-hari ini agak lebih ringan dibandingkan dengan hari-hari aku zaman dulu gitu ya. So just I don't wanna get into this conversation or this issue gitu lah. So let's get back gitu kan ke lingkungan politik yang tidak sedang baik-baik saja. Itu yang membuat aku itu merasa no, karena kan berpolitik itu harusnya I want to make a change gitu, a better change gitu kan. Tapi ternyata kalau lingkungannya sedang tidak baik-baik saja, aku tidak punya kemampuan akrobatik yang luar biasa dalam berpolitik. Aku nggak punya kemampuan untuk membuat tuh merasa bahwa oh ini keadaan biasa-biasa saja, come on Angie, everybody's doing that gitu kan, just be relax gitu, you don't have to be so idealistic gitu kan, kamu pragmatis aja gitu kan, dunia politiknya begini gitu. I cannot do that gitu. Jadi I said no ya. Oke. Dan alasan keempat aku tuh adalah kira-kira tentang aku tuh pengen punya kesehatan mental yang seperti sekarang ini. Karena kalau di dalam politik itu kan I've been there, I've done that, oh my god gitu kan, all the riots gitu kan, belum lagi haptics gitu kan, belum lagi conflict of interest, drama, skenario,
joker face gitu kan. Kita nggak bisa lihat mana temen dan juga mana lawan, atau hari ini berteman banget besok jadi musuh banget gitu kan. Jadi aku pikir kesehatan mental aku akan terganggu gitu ketika misalkan lingkungannya sedang tidak baik-baik saja. Dan lingkungan itu pasti dipengaruhi oleh orangnya yang juga mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Once again ya, I remind you and me myself, ini it's my own perspective gitu. Ini adalah perspektif aku dari angle-nya aku sendiri ya. Jadi aku ingin menjaga agar supaya kesehatan mental aku itu betul-betul pada posisi dimana I'm attached with Allah gitu. Terus aku juga merasa bahwa yes gitu loh, I'm already abandoned gitu, I'm already overwhelmed gitu, I'm already sufficient gitu loh, I'm already rich gitu loh, in a way that Allah give me everything. Terus juga aku tuh berpikir bahwa you know, my mental state itu is the most important thing. Karena apa? Karena kalau kesehatan mental aku terganggu, aku nggak bisa ngurusin Keanu, aku nggak bisa ngurusin Oma. Sementara you know, I'm the bread maker in my family. Aku tuh adalah tulang punggung, aku kerja sendiri gitu kan untuk membiayai anakku dan juga mamaku. So I really have to keep my mental very well. Jangan sampai I have a mental ill ya. No. Gitu. Dan kalau berpolitik these days gitu kan, aku berpikir aku akan terganggu mentalnya. I'm sorry with that gitu kan. Karena ya, Indit kan dengar berita sana berita sini aja, you know, sometimes aku merasa Masya Allah kok begini ya. Aduh kok ini terjadi lagi ya. Aduh kok makin barbar ya. Aduh kok makin vulgar ya. You know, and then itu hanya dengar aja. Gimana kalau misalkan I'm into it gitu. Sementara aku tuh 10 tahun kemarin udah ngebersihin jiwaku gitu loh dari hal-hal yang bersifat judgmental gitu kan. Terus punya kecurigaan sama orang gitu. Tapi which is kalau misalkan aku berpolitik praktis gitu kan, aku wajib untuk curiga. Yes, for sure. Ya, kita sama orang yang dekat sama aku gitu kan. Karena pengalaman yang telah membawa aku untuk mempunyai sifat yang seperti ini gitu. Jadi I decided kayaknya untuk politik these days enggak dulu gitu ya. Pasti pada kepo ya, enggak dulu berarti nanti iya ya gitu. Sekarang ya kita nggak pernah tahu which way Allah is going to lead me to gitu kan. So for the now being gitu kan, dan sebenarnya sih kayaknya sih aku udah punya less interest deh di hal-hal politik begitu gitu. Nggak tahu deh, kayak the appetite-nya udah nggak ada, kayak lihat makanan tuh udah nggak punya selera gitu ya. Bahkan nonton yang politik-politik aja tuh aku udah agak merasa bahwa oh gosh, oh ini lagi, oke, lagu lama kaset kusut nih ya kan. Hah? Lagu lama kaset kusut? And the repetition is like that gitu. Then I want to avoid that. Aku tuh mau menghindar dari hal-hal yang judgmental gitu kan. You know, because for me fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ya udah gitu loh, kalian jahat ya kalian akan dapat jahat, kalian baik ya kalian akan dapat baik gitu. Dan Allah tuh nggak ridho sama orang-orang yang suka tipu dan juga suka berkhianat gitu. So I wanna keep my mental state like this gitu. Oke, and then the last point gitu loh, kenapa aku itu tidak mau berpolitik adalah untuk menjaga kesehatan finansial aku. You must be wondering, kok kesehatan finansial sih? Come on gitu kan, bukannya kalau dulu jadi anggota DPR lebih kaya gitu kan, bukannya lebih banyak kesempatan gitu untuk mendapatkan income yang lebih banyak lagi? Yes, of course gitu kan. Tapi kan kalau sekarang ini Angelina Sondag, aku hanya mau yang halal aja gitu. Nah, it doesn't mean ya, aku nggak bilang loh, aku nggak pointing on people gitu loh bahwa oke, kalau kalian tuh berpolitik tuh kalian akan makan yang haram. No. Enggak seperti itu. Tapi I'm talking to myself and I'm talking based on my experience. Karena dulu tuh Angelina Sondag itu jagonya tuh. Jadi dulu nih Angelina Sondag itu paling jago makan gaji buta. Ya ini itu juga haram kan gitu ya, artinya rapat sih rapat gitu kan, tapi setelah itu tanda tangan iya gitu kan, and then I just go gitu, selesai gitu kan, tapi you know I'm not really into it gitu kan. So this what I call kesehatan finansial yang baik gitu.
kayaknya avoid untuk masuk ke politik karena aku khawatir gitu nanti jangan-jangan gitu aku ada gitu lah makan haknya orang lain gitu, not in a way korup ya gitu, walaupun memang tempat itu tuh punya gula yang sangat-sangat manis untuk membuat orang akhirnya melakukan tindak-tindakan yang koruptif. Nah gitu. Sekarang kesehatan finansial aku alhamdulillah tidak sebanyak dulu ya gitu kan, of course gitu. Tetapi mungkin rasanya banyak gitu kan. Tapi kan milih mana? Mau milih banyak tapi rasanya dikit atau dikit rasanya banyak? Nah, and this is what I call gitu loh, kesehatan finansial aku. Income yang betul-betul aku tahu ini adalah halal, ini nggak ada haramnya gitu. Walaupun memang pakai capek, pakai betis cenut-cenut, pakai kepala kayak banyak banget gitu loh, semut rang-rangnya, yes gitu. Tapi at least I can make my financial health itu insya Allah tidak ada yang haram gitu. So oke ya, you got the 5 reasons gitu loh, 5 alasan kenapa Angelina Sondag tidak berpolitik praktis. Whether you satisfy, kalian puas atau tidak puas, mudah-mudahan sih itu udah menjawab semuanya gitu, curiosity-nya kalian gitu lah, rasa penasarannya kalian. Tapi at the end of the day sebenarnya I really want to wrap this up. Aku tuh mau kasih satu kayak conclusion. Kenapa aku tidak ingin berpolitik praktis adalah karena aku ingin menjadi diri aku sendiri. Dan here I got something for you. Udah aku siapin sih sebenarnya. See, you don't have to be anything other than yourself. You don't have to be anything other than yourself. Jadi kalau orang masih nuntut kamu untuk jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, udah jadi dirimu sendiri. Oke ya, so that's the end of our podcast. Kita lo ada podcast with myself gitu. Aku harap kalian bisa subscribe, like, share, dan komen. Please, please, please. Or at least recommended this video gitu loh to the loved one. Dan aku Angelina Sondag. And see you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.